Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Balaghah Quraniyah Ustadz Muhsin Nawawi MA. Izinkan saya Muhammad Zaki Fahrudin mempresentasikan analisis balaghiyah surat Al-Fajr ayat 21 dan 22. Mudah-mudahan presentasi ataupun penjelasan dari saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Pada surat Al-Fajr ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla iza dukkatil ardu dakka dakka. Sekali-kali tidak, yang artinya sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Tafsir ayat ini yaitu ayat ini menegaskan bahwa pada hari kiamat bumi akan dihancurkan dan diratakan tanpa ada gunung-gunung atau bangunan yang tersisa. Semua makhluk akan dibangkitkan di atasnya untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kata kalla yang memiliki arti sekali-kali tidak bermakna penolakan yang tegas terhadap anggapan bahwa kehidupan dunia adalah akhir dari segalanya. Kata ini juga merupakan peringatan keras kepada orang-orang yang lalai tentang akhirat. Penjelasan ini diambil dari kitab Tafsir Muyassar dan Tafsir Jalalain. Dari aspek balaghah, kata kalla ini memiliki makna harfu zajrin atau kata teguran, menekankan penolakan mutlak atas anggapan salah manusia tentang kehidupan dunia. Yang kedua memiliki makna iltifat yang berarti peralihan. Ayat ini beralih dari narasi sebelumnya ke peringatan hari kiamat. Selanjutnya ada kalimat idza dukkatil ardu dakka dakka. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, digoncangkan segoncang-goncangnya. Tafsir dari pengulangan kata dakka ini menekankan intensitas dan kesinambungan guncangan yang akan terjadi, menggambarkan kehancuran total bumi. Jadi pada hari kiamat nanti bumi itu akan hancur sehancur-hancurnya tanpa ada sisa sedikit pun. Dari berbagai kitab tafsir pun menjelaskan demikian. Dari aspek balaghahnya, kalimat ini memiliki makna takyid wa takrir yang berarti penguatan dan penegasan. Pengulangan kata dakka memberi efek dramatis tentang kedahsyatan kehancuran itu. Yang kedua memiliki makna taswir yang berarti penggambaran. Gaya bahasa ini menciptakan gambar visual tentang bumi yang benar-benar dihancurkan tanpa sisa. Kesimpulannya adalah dari aspek tafsir,
Ayat-ayat ini menegaskan kedahsyatan hari kiamat dan manifestasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penggambaran bumi yang dihancurkan dan kehadiran Allah serta para malaikat mengingatkan manusia tentang kepastian hari akhirat nanti, hari kiamat nanti. Sedangkan dari aspek balaghah, ayat-ayat ini memanfaatkan pengulangan, kiasan, dan penggambaran visual untuk memperkuat makna dan menghadirkan kesan mendalam tentang peristiwa kiamat. Kombinasi tafsir dan balaghah ini menunjukkan kesempurnaan bahasa Al-Quran dalam penyampaian pesan yang menggugah hati dan pikiran manusia. Selanjutnya, kita memasuki penjelasan ayat kedua. Analisis ayat kedua, yaitu surat Al-Fajr ayat 22 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, yang maknanya, yang artinya adalah, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Ayat ini menggambarkan kedatangan Allah untuk mengadili makhluknya, disertai oleh para malaikat yang berbaris rapi. Kedatangan Allah di sini dipahami sebagai manifestasi kekuasaan dan keagungannya, bukan dalam arti fisik, sesuai dengan prinsip bahwa Allah SWT tidak serupa dengan makhluknya. Jadi kedatangan sini artinya bahwa Allah dan para malaikat itu akan mengadili manusia semuanya ketika hari kiamat, setelah hari kiamat nanti. Tafsir ayat ini dalam kata wajah rabbuka, dan datanglah Tuhanmu, menunjukkan manifestasi kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tersebut. Ini bukan berarti Allah berpindah tempat, tetapi merupakan ungkapan tentang hadirnya keputusan dan ketetapan Allah yang mutlak pada hari tersebut. Kalimat wal malaku soffa soffa dan para malaikat berbaris-baris menggambarkan para malaikat yang hadir dalam barisan yang teratur, siap melaksanakan perintah Allah dan menjadi saksi atas peristiwa hari kiamat. Pengulangan kata soffa menekankan keteraturan dan keagungan suasana pada hari tersebut. Selanjutnya, dari aspek balaghah, ayat wajah rabbuka wal malaku soffa soffa memiliki makna pengulangan, yaitu ta'id wa takrir. Pengulangan kata daka dan sofa berfungsi untuk menekankan intensitas dan keteraturan peristiwa, memberikan efek dramatis dan mendalam bagi pembaca atau pendengar. Yang kedua, memiliki makna metafora atau kinayah dalam balaghah dan bahasa Arabnya. Ungkapan wajah rabbuk merupakan metafora yang menggambarkan manifestasi kekuasaan Allah tanpa menyiratkan sifat fisik, sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Yang terakhir ada penegasan atau dalam bahasa Arabnya taukid. Penggunaan kata kalla sebagai bentuk penegasan kuat untuk menolak anggapan atau perilaku yang keliru, mengarahkan perhatian kepada kebenaran yang akan terjadi pada hari kiamat tersebut. Kesimpulannya adalah dengan demikian, kedua tafsir ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna ayat-ayat tersebut, sekaligus menyoroti keindahan bahasa Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesan yang kuat dan menggugah. Yang kedua ayat ini bersama-sama menggambarkan suasana hari kiamat dengan detail yang menekankan kekuasaan Allah dan kepastian hari pembahasan, mengajak manusia untuk merenungkan dan mempersiapkan diri menghadapi hari tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan analisis saya tentang surat Al-Fajr ayat 21 dan 22. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Al-afu minkum ala jami'il akhta. Syukran ala husni ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.